Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan pengantar metode non-potensial yang merupakan mata kuliah peminatan geofisika dengan nilai 2 SKS. Hari ini kita akan melihat dulu silabus dan juga capaian mata kuliah yang akan kalian dapatkan. Di sini capaian pembelajaran mata kuliah itu ada dua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar metode geolistrik dan metode seismik dalam bidang geofisika yang merupakan CPMK 01. Kemudian ada CPMK 02 di mana mahasiswa mampu menganalisis proses akuisisi, pengolahan, dan interpretasi data geolistrik dan seismik. Kemudian metode pembelajaran, sini saya akan presentasi, kemudian akan diberikan pertanyaan ya oleh saya yang akan berhubungan dengan materi yang akan kita diskusikan, dan juga kalau ada yang sukarela menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Kemudian ada juga problem based learning, nanti kalian akan diberikan soal yang harus diselesaikan dalam perkuliahan atau dilakukan mandiri setelah perkuliahan, yang kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap hasil dan jawabannya ya. Materi perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan, 7 sebelum UTS dan 7 juga sebelum UAS ya. Jadi materi pertemuan pertama pada hari ini itu adalah pendahuluan, kemudian pekan depan di pertemuan kedua itu adalah metode geolistrik resistivitas bagian pertama, pertemuan ketiga itu adalah metode geolistrik resistivitas bagian kedua, keempat ada metode IP ya, Ingis Polarization bagian pertama dan bagian kedua, juga ada self potensial atau SP, di sini bagian pertama dan bagian kedua. Oke, kemudian setelah itu kita akan lakukan ujian tengah semester ya atau UTS. Kemudian di pertemuan ke-9 setelah UTS kita akan membahas mengenai metode seismik, kemudian, ada teori gelombang seismik ya, ada 2 bagian, bagian pertama dan bagian kedua di sini. Kemudian ada akuisisi data seismik, kemudian ada pengolahan data seismik, dan terakhir adalah interpretasi data seismik. Kita bagi menjadi 2 kali pertemuan dan akhirnya kita akan melakukan ujian ya, akhir semester. Oke, untuk ujiannya lebih tepatnya nanti ada 2 tipe, ada multiple choice atau pilihan ganda dan atau esai ya, salah satu dari, 2 hal itu yang akan saya gunakan. Mungkin bisa kombinasi antara pilihan ganda dan esai untuk, ujiannya. Kemudian sistem penilaian kehadiran 10%, tugas 30% ya, kemudian UTS dan UAS masing-masing 30%. Kehadiran dan tugas adalah formatif, di mana tugas nanti saya akan lebih banyak menggunakan tipe soal multiple choice atau pilihan ganda ya. Teman-teman tinggal klik aja jawaban yang menurut kalian benar, itu akan otomatis memberikan nilai yang akan dijadikan sebagai poin tugas. UTS dan UAS tadi bisa dalam 2 bentuk atau kombinasi ya, atau, dari multiple choice atau, pilihan ganda atau esai dari 2 hal itu ya. Nanti akan saya sampaikan sebelum, UTS atau UASnya dimulai. Kemudian buku yang digunakan ini adalah Carey, bukunya Carey tahun 2002, itu, Introduction to Geophysical Exploration 3rd edition ya. Dari Oxford. Ini buku geofisika yang cukup bagus, banyak teori yang digunakan itu merujuk dari buku-buku lama dan diperbaharui di tahun 2002 ini. Jadi kita sebagai acuan utamanya buku ini, kalau teman-teman punya yang lain juga nggak apa-apa, tapi yang saya gunakan rata-rata umumnya dari sini. Pengantar metode non potensial, di sini kita akan bahas pendahuluan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi utamanya di pekan depan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, itu metode geofisika itu sendiri banyak metodenya. Ini saya rangkum 4 metode ya. Di sini ada metode seismik, gaya berat, magnetik, dan geolistrik. Di sini ada parameter terukur juga beda-beda ya. Kalau seismik itu waktu tempuh gelombang seismik, gaya berat adalah variasi, medan gravitasi, magnetik itu variasi medan spasial magnetik bumi, dan kalau geolistrik pasti kelistrikan. Properti fisiknya juga beda-beda di sini, tapi yang paling kita mau lihat di sini jenisnya. Nah, kenapa mata kuliah kita itu adalah metode non potensial ya?
Karena seismik di sini masuknya metode non-potensial dan geolistrik masuknya non-potensial. Sedangkan gaya berat magnetik itu potensial. Nah, ini pertanyaannya kenapa kategorinya mereka gaya berat dan magnetik ini potensial? Karena gaya berat itu sudah ada dari buminya itu sendiri ya. Jadi si bumi karena gaya gravitasi itu sudah ada ya. Jadi sebutnya sebagai potensial. Magnetik juga karena, bumi itu terkutub, jadi ada yang namanya medan magnetik bumi. Jadi itu, given ya, sudah ada. Nah, sedangkan seismik itu 2. Jadi ada akibat dari patahan dan juga ada aktivitas yang dilakukan. Contohnya adalah peledakan dinamit yang menghasilkan, gelombang ya, atau vibroses di permukaan. Nah, ini adalah seismik kategorinya sebagai metode non potensial karena dia tidak dari dalam buminya langsung ya, tapi kita bisa ciptakan. Geolistrik juga. Geolistrik kita injekkan arus listrik ke permukaan bumi, ke bawah permukaan bumi sehingga kita bisa dapatkan, parameter-parameter fisik dari batuannya. Dan makanya kategori dari geolistrik itu sendiri adalah metode non potensial. Kemudian kalau kita bagi lagi, metode geolistrik itu ada 4. Ada metode resistivitas, induced polarization atau IP, ada self potential atau SP, dan ada metode elektromagnetik. Nah, resistivitas itu dia mengukur resistansi bawah permukaan, induced polarization itu tegangan terpolarisasi di bawah permukaan, self potential adalah potensial diri ya, disebutnya potensial diri di bawah permukaan, dan juga elektromagnetik itu adalah respon radiasi elektromagnetik. Nah, propertinya beda-beda. Kalau ada yang sama ya, eee, di sini resistivity itu adalah konduktivitas batuan, sedangkan induced polarization kapasitas si batuan. Nah, yang self potential dan elektromagnetik itu juga konduktivitas ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada konduktivitas, kapasitasi, mungkin teman-teman masih ingat dengan, fisika dasar terkait kelistrikan. Nah, kita akan coba evaluasi dulu ya. Mungkin, ada yang lupa juga, jadi kita akan coba mengingat kembali apa itu konduktivitas dan kapasitansi ya. Di sini ada pertanyaan ya, dasar, apa itu konduktivitas dan resistivitas? Ya. Jadi, saya jawab di sini konduktivitas, kalau teman-teman masih ingat, itu kaitannya dengan kelistrikan dari suatu batuan. Jadi kalau konduktor itu adalah yang mudah mengalirkan arus listrik ya, jadi disebutnya sebagai konduktivitas yang tinggi nilainya, maka dia adalah konduktor. Sedangkan kalau konduktivitas yang rendah, dia adalah isolator ya. Jadi dia sulit mengantarkan arus listrik. Jadi barang-barang konduktor itu seperti apa? Itu adalah besi contohnya ya. Besi itu adalah konduktor, air itu konduktor karena dia mudah mengalirkan arus listrik ya. Sedangkan batu, kayu dia adalah batu sendiri sebenarnya masih kategori dari non, konduktivitas yang rendah ya, tapi nanti ada batuan yang memiliki konduktivitas yang tinggi. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya, ya. Nah, kemudian resistivitas apa? Jadi, dia kebalikan dari konduktivitas. Jadi, konduktor itu bahan yang mudah mengalirkan arus listrik, resistis resistivitas adalah batuan atau bahan yang menahan arus listrik. Jadi, seperti resistor ya, resistor itu kan dia menahan arus listrik. Jadi kebalikan dari konduktor, konduktor mengalirkan, resistivitas menahan. Jadi kalau konduktivitasnya tinggi berarti resistivitasnya rendah, ya. Jadi kebalikan. Jadi kalau konduktivitasnya rendah berarti resistivitasnya tinggi. Contoh, tadi ya, besi itu adalah konduktivitasnya tinggi. Nah, berarti dia resistivitasnya rendah ya. Jadi bahan-bahan yang mengandung besi itu konduktivitasnya tinggi, sedangkan resistivitasnya masih rendah. Kayu kebalikannya, dia bukan, dia isolator ya, sehingga konduktivitasnya itu rendah ya, dan resistivitasnya dia tinggi, seperti itu ya. Jadi itu adalah konduktivitas dan resistivitas. Ini ada hubungannya dengan suatu persamaan yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian, apa perbedaan resistansi dengan resistivitas? Nanti kita lihat di sini. Ya, resistansi itu adalah kemampuan suatu material menahan arus listrik. Jadi, contoh di sini ada tembaga dan nikel ya.
Ternyata kalau kita ukur di sini, dengan ohmmeter ya, nilainya berbeda ya, kalau tembaga lebih kecil resistansinya ya, dan, eee, nikel itu juga lebih besar ternyata ya resistansinya. Jadi di sini tembaga 0,021 ohm dan nikel itu 0,087 ohm. Jadi dia lebih besar nikel resistansinya. Jadi yang mudah menghambat itu adalah nikel dibandingkan tembaga. Ya, semakin kecil resistansinya dia akan semakin mudah menghantarkan arus listrik. Semakin besar dia semakin sulit mengantarkan, jadi mudah menghambat ya. Ini adalah nikel. Jadi adalah kemampuan suatu material menahan arus listrik. Kemudian resistivitas apa? Resistivitas satuannya adalah ohmmeter ya. Jadi, ohmmeter itu apa? Besarnya resistansi ya. Jadi resistivitas itu adalah besarnya resistansi pada suatu dimensi material. Jadi, kalau kita misalnya punya bahan sepanjang ini ya, sepanjang ini itu, nilainya berapa resistansinya ya. Jadi berhubungan dengan luas suatu area ya, dimensi suatu area. Jadi kenapa, harus berhubungan dengan suatu luas ya, di sini kan meter ya, panjang atau luas. Nah, kalau kita berhubungan dengan bawah permukaan atau batuan, batuan itu sendiri dia punya dimensi ya. Jadi selain dia materialnya berbeda tapi ada dimensinya. Nah, ini yang akan kita lihat di bawah permukaan. Kenapa pakainya nanti lebih banyak ke resistivitas. Tadi kan geolistriknya adalah geolistrik resistivitas ya. Karena kita hubungkan dengan luas suatu material itu dengan tipe resistansinya ya, kemampuan mengalirkan arus listriknya seperti apa dengan luas tertentu dan itu adalah yang akan kita lihat. Makanya geolistriknya tipenya adalah resistivitas. Hubungannya adalah dengan resistansi dengan luas, penampang dari materialnya itu sendiri. Nanti ada rumusnya untuk membahas itu ya. Nah, di sini contohnya kita memiliki, 2 buah jenis batuan di sini ya. Batuan A, batuan B itu luas penampangnya 200, sentimeter, panjang 400 ya. Luas penampang bagian batu B ini 800, panjangnya 800. Nah, nanti dia memiliki resistansi yang sama ya. Nah, dia memiliki resistansi yang sama. Namun, ya jelas dia jenis apa namanya, dimensinya berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi resistivitas dari batuan itu sendiri. Karena tadi ingat konsepnya adalah resistivitas tergantung dimensi dari batuannya, tapi resistansi materialnya karena sama, pasti sama. Jadi, nanti yang kita ukur resistivitasnya, tapi nanti, jenis batuannya kita akan definisikan berdasarkan resistansinya, ya. Nanti itu berhubungan dengan teori dari geolistrik itu sendiri ya, persamaan-persamaan yang mendasari dari, konsep geolistrik itu sendiri. Nah, di sini contohnya penerapan dari metode geolistrik itu sendiri, kalau kita lihat di sini yang E ya, electrical resistivity, SP, self potential, dan IP ya, induced polarization. Gravity, magnetic, nah ini ada simbol-simbolnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi yang banyak digunakan dalam metode E ini ya, resistivitas, itu adalah untuk melihat mineral deposit ya, metal, besi ya, biji besi ya, emas, itu bisa digunakan untuk, eee, metode resistivitas ini untuk mendeskripsikan mineral-mineral seperti itu. Kemudian juga bisa melihat adanya, material, seperti gravel ya atau batuan-batuan kecil ya, kemudian sand ya, pasir. Nah, ini yang digunakan untuk bahan bangunan. Nah, ini metode geolistrik juga bisa digunakan dan paling penting adalah metode geolistrik ini untuk, ini ya, air bawah permukaan ya. Ini banyak digunakan metode geolistrik ini. Kemudian, banyak lagi penerapannya, tapi yang umum digunakan dalam bidang geofisika itu adalah ini ya, air bawah permukaan, deposit, batu pasir dan gravel ya, ini banyak untuk bahan bangunan dan juga geoteknik dan juga mineral ya, ini ditambang, kita banyak digunakan juga. Tidak dapat digunakan untuk fosil, bahan bakar fosil seperti oil dan gas, juga batu bara karena terlalu dangkal ya, penetrasinya dangkal, tidak sedalam metode gravity, magnetik, dan seismik. Tapi cukup untuk melihat, tambang-tambang yang dangkal. Itu saja terkait pendahuluan hari ini, kita akan banyak membahas di pekan depan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.